Rusia ancam hancurkan senjata AS NATO di Ukraina. Suplai senjata dari Amerika Serikat dan NATO menambah daya tempur pasukan Ukraina dalam menghadapi tentara Rusia. Moskow yang tidak mau operasi militernya terhambat memutuskan untuk menjadikan senjata dan alutsista dari negara-negara barat sebagai salah satu objek serangan utama. Beberapa intelijen barat menilai selama Rusia menginvasi Ukraina, bantuan senjata dari barat terus mengalir dan tidak ada gangguan yang berarti. Bahkan menurut beberapa sumber, ketika senjata itu sudah sampai di perbatasan Ukraina, sekitar 48 jam kemudian senjata-senjata tersebut telah sampai ke tujuan dan siap digunakan untuk bertempur. Rusia sasar alutsista dari barat. Perang Ukraina dan Rusia yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan dapat dilihat sebagai perang yang tidak seimbang. Ukraina sangat kekurangan peralatan militer jika dibandingkan dengan Rusia, yang menjadi salah satu negara utama produsen senjata di dunia. Meski begitu, permintaan bantuan senjata Ukraina kepada AS dan NATO telah sedikit mengubah permainan. Senjata-senjata itu misalnya seperti senjata anti-tank Javelin telah menghancurkan banyak kendaraan lapis baja Rusia. Kini AS, NATO, dan negara-negara barat telah menyiapkan bantuan militer tambahan untuk Ukraina. Terkait rencana tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mewanti-wanti setiap senjata AS NATO yang bergerak melintasi Ukraina akan dilihat sebagai target militer yang sah. Dikutip dari TASS, Ryabkov juga kembali menggemakan dalih Putin dalam menyerang Ukraina. Dia menekankan bahwa Moskow tidak punya rencana menduduki Ukraina, melainkan demilitarisasi dan denazifikasi di negara tersebut. Rusia akan menekankan keras pasukan senjata barat ke Ukraina. Meski mendapatkan ancaman dari Moskow, tampaknya sekutu barat akan terus membantu Ukraina, tidak menutup kemungkinan kapasitas bantuan justru meningkat. Seperti yang telah dijanjikan, produsen senjata Jerman, Rheinmetall, baru-baru ini menyatakan kesiapan memasok 50 main battle tank Leopard 1 ke Ukraina. Presiden AS Joe Biden belum lama ini juga mengumumkan akan memberi bantuan militer tambahan ke Ukraina senilai $750 juta atau sekitar 10,7 triliun. Kami akan membuat Amerika dan Barat lainnya memahami bahwa upaya untuk memperlambat operasi khusus kami dan untuk merusak kontingen Rusia dan formasi DPR dan LPR, Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, akan ditekan dengan keras, kata Ryabkov dikutip dari Reuters. Angkatan bersenjata Rusia saat ini telah memfokuskan serangan ke Donbas, Ukraina Timur. Di wilayah itu ada kelompok pemberontak DPR dan LPR yang mencoba memisahkan diri dari Ukraina dengan bantuan Rusia. Aliran bantuan senjata ke Ukraina tak terhentikan. Dikutip dari Associated Press, sejak perang berlangsung, AS telah mengirim lebih dari 12.000 senjata untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, sekitar 1.400 rudal anti pesawat Stinger, lebih dari 50 juta amunisi, dan perlengkapan lain. Jumlah itu belum termasuk bantuan senjata dari negara-negara barat lainnya, termasuk dari Australia. Intelijen menilai Rusia gagal menghentikan aliran pasukan senjata tersebut. Alasannya adalah Rusia gagal mendominasi langit Ukraina. Di sisi lain, Rusia juga berjuang untuk mengirim senjata ke pasukan mereka sendiri. Jawaban singkat untuk pertanyaan itu, kenapa Rusia gagal menghentikan suplai senjata, adalah bahwa mereka adalah tentara epik yang tidak kompeten, yang dipimpin dengan buruk dari atas, kata pensiunan Angkatan Laut AS dan mantan Komandan tertinggi NATO, James Stavridis. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan bahwa volume dan jangkauan material pengiriman senjata ke Ukraina telah mengejutkan setiap harinya. Cakupan dan kecepatan dukungan kami untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Ukraina belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern, tambah Kirby. Kirby juga mengklaim bahwa senjata itu terkadang mencapai tentara Kiev yang ada di lapangan dalam waktu 48 jam setelah memasuki perbatasan Ukraina. Sebuah gambar yang diambil pada 9 Februari 2019 di dekat Al-Qaim, beberapa kilometer jauhnya dari bagian terakhir wilayah yang dikuasai ISIS di Suriah Timur, menunjukkan sistem Kaisar Maryam Howitzer 155 mm, truk yang dilengkapi dengan sistem artileri, yang digunakan oleh tentara Prancis terlibat dalam operasi Chamal, operasi militer Prancis dalam operasi Inherent Resolve, koalisi internasional melawan kelompok negara Islam. Rusia pekan ini secara resmi memprotes pengiriman senjata AS yang sedang berlangsung ke Ukraina dengan mengirimkan catatan diplomatik ke Departemen Luar Negeri. Rusia memperingatkan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi jika dukungan AS berlanjut. Catatan yang disebut sebagai The March dikirim awal pekan ini bertetapan ketika AS bersiap untuk mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan paket bantuan militer tambahan senilai $800 juta AS ke Ukraina. AS untuk pertama kalinya setuju untuk memberi Kiev jenis peralatan dengan kemampuan tinggi, setelah sebelumnya menganggap dapat beresiko eskalasi yang terlalu besar beberapa minggu yang lalu.
Peralatan ini antara lain 11 unit helikopter Mi-17, 18 unit meriam howitzer 155 mm, dan 300 drone Switchblade. Sebuah sumber yang mengetahui catatan diplomatik Rusia itu mengatakan bahwa Moskow diperkirakan akan memprotes pengiriman tersebut. Dan masih belum jelas apakah itu berarti Rusia akan mengubah perilakunya dengan cara apapun. Tetapi orang ini mengakui bahwa catatan itu bisa menandakan sikap Rusia yang lebih agresif terhadap AS dan NATO saat perang berlanjut. Seorang pejabat administrasi mengatakan kepada CNN bahwa pemberitahuan Rusia menunjukkan seberapa efektif pengiriman senjata AS ke Ukraina. Beberapa pejabat AS percaya bahwa catatan diplomatik menunjukkan bahwa Rusia terluka, kata seorang pejabat senior pemerintah. Pejabat ini mengatakan Rusia tidak akan mengirim pesan itu jika mereka merasa berada di posisi yang kuat di medan perang. CNN sebelumnya melaporkan bahwa Amerika Serikat percaya toleransi resiko Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah meningkat, dan bahwa ia mungkin bersedia untuk mengambil tindakan yang lebih agresif terhadap AS sebagai tanggapan atas dukungannya untuk Ukraina. Ketika dimintai komentar, seorang pejabat AS yang terpisah mengatakan, "Kami tidak akan mengonfirmasi korespondensi diplomatik pribadi apapun. Apa yang dapat kami konfirmasi adalah bahwa bersama dengan sekutu dan mitra, kami menyediakan bantuan keamanan senilai miliaran dolar kepada Ukraina, yang merupakan bantuan keamanan Ukraina kami. Mitra menggunakan efek yang luar biasa untuk membela negara mereka terhadap agresi tak beralasan Rusia dan tindakan kekerasan yang mengerikan." Penerbangan pertama dari AS dengan bantuan baru senilai 800 juta dolar AS untuk Ukraina diperkirakan akan tiba di kawasan itu dalam 24 jam ke depan. Menurut seorang pejabat senior pertahanan, pejabat itu mengatakan materi akan diambil di perbatasan oleh Ukraina dan dibawa ke negara itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama berbulan-bulan telah memohon kepada Barat untuk peralatan yang lebih berat agar dapat secara efektif melawan Rusia yang menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Terlepas dari protes Rusia, AS tidak menunjukkan tanda-tanda memperlambat dukungan militernya ke Ukraina. Pejabat Pentagon bertemu dengan kontraktor pertahanan minggu ini untuk membahas bagaimana peningkatan produksi jenis sistem dan senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk terus berperang. Pertemuan ini benar-benar terfokus pada jenis sistem dan senjata yang relevan dalam perang Ukraina, kata Kirby pada hari Rabu, serta kemungkinan untuk mempercepat beberapa jalur produksi tersebut.